Telat bang, asapnya telat. Halo guys, welcome back to our channel Infomotif lagi sama gue Mahtum. Ternyata asapnya kayak ada rasa mentol-mentolnya, men. Wow. Ya udahlah. Anyway, kita lagi mau bahas karena ini XL7, jadi 7 fakta tentang XL7. Wow, Check this out. Kayak pantun ya, diawali dengan 7, diakhiri dengan 7. 7 fakta XL7. Cakep, gitu. 7 fakta, men. Oke. Untung bukan XL25 ya. Waduh, banyak banget. Gak apa-apa lah, 7 cukup. Ini fakta-fakta yang benar-benar fakta. Terlepas dari oke atau nggak oke-nya ya, udahlah. Yang penting fakta ya. Yoi. Fakta yang pertama, yaitu ini mobil penjualannya terlaris 20 besar. Wow. 20 besar. Tapi setidaknya terlaris ya. Judulnya gitu soalnya yang gue baca di media. Ini urutan ke-19. Wow. Jadi 19 mobil terbaik dalam penjualan. Seluruh Indonesia bang? Seluruh Indonesia. Wah, banyak dong. Banyak dong segitu. Terjual di tahun kemarin ya, men? Yoi. 2023 ya? Yoi. Itu sampai 15.000 unit. Untuk kelas low SUV ya? Low SUV. Dan kita juga sering lihat pasti di jalanan mobil XL7 ini. Penggemarnya juga lumayan banyak. Jadi itu sebuah prestasi dan itu fakta yang paling penting. Jadi ya fakta gitu. Dan bukan mitos ya. Bukan mitos, Fakta. berarti ini laku banget ya bang? Laku banget. Jadi kenapa orang memilih mobil ini mungkin kita udah sering jelasin juga di konten-konten sebelumnya. Dan mungkin ada yang udah pakai juga, boleh komentar di kolom komentar kenapa akhirnya memilih mobil ini dan berkontribusi dari hasil 15.000 unit itu dalam setahun. Salah satunya mungkin dari subscriber Infomotif bang yang belinya? Ya mungkin. Banyak yang bilang katanya kehasut sama gue, men. Wah. Dia yang beli mobil nyalain gue. Tapi selalu pakai. Bener kan apa yang gue bilang gitu. Dan ini memang fakta lah ya. Lanjut aja, men. Ini panas banget soalnya fakta yang kedua. Apa tuh? Satu-satunya mobil low SUV yang pakai mesin hybrid. Di kelas ini cuma ini yang pakai mesin hybrid ya, men. Ya walaupun ada yang selalu bilang kan hybridnya mild, tapi kan tetap aja hybrid. Dan menurut gua ini worth it banget, apalagi dengan harga segitu, potongan harga segitu, lu bisa dapat teknologi yang sebegitu kekinian ya. Menurut gua bagus ya. Karena sedikit banyak pasti akan berpengaruh sama konsumsi bahan bakar. Di mana konsumsi bahan bakar pada saat ini di masa paceklik ini, waduh, gue kayak semangat amat. Kayaknya akan sangat membantu sih, gitu. Dan ini adalah fakta. Sejauh ini kita belum lihat ada mobil yang sejenis ini di kelas ini dengan harga segini yang pakai mesin hybrid dan teknologi-teknologi yang mengikutinya ya, men. Yo. Fakta yang ketiga, Apa tuh? suspensi crash. Wah, Bener nggak sih? bener kayaknya. Gue harus bilang itu fakta, guys. Kenapa? Karena memang suspensinya keras. Quote on quote. Maksudnya? Kalau dibandingin sama R3, ini memang lebih keras. Tapi kalau dibandingin sama kompetitornya, ini jelas lebih empuk. Contohnya apa bang kompetitornya? Ya gue nggak mau sebut nama, kita sebut aja inisialnya Rush lah. Jangan deh, jangan Rush, nggak enak lah. Terios mungkin. Oke lah. Ya maksudnya, di kelas SUV, identiknya memang kaki-kaki itu sengaja dibikin keras. Karena punya ground clearance yang lebih tinggi, yang efeknya akhirnya ya suspensinya dibikin lebih keras untuk menjaga kestabilan mobil dan lain-lain. Insinyur pasti punya hitung-hitungan tersendiri, tapi rata-rata ya itu udah common lah. Semuanya pasti dibikin agak sedikit lebih keras. Ini pun sama, tapi kalau di-compare sama yang sejenisnya, ini kategorinya malah sebenarnya yang paling empuk ya. Yo. Tapi memang kalau di-compare sama saudaranya R3, which is di MPV, ini jelas lebih keras. Jadi kalau ada yang bilang XL7 kaki-kakinya keras, ya kalau dibandingin sama R3. Tapi kalau dibandingin sama kompetitor, enggak sih. Ini masih dalam kategori empuk dan nyaman. Jadi ada yang keras nggak nyaman, ada yang keras nyaman. Apa ya, lu jangan traveling kemana-mana pikiran lu. Tapi intinya ini masih dalam kategori yang nyaman untuk ukuran suspensi. Kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman boleh langsung test drive, kontak aja Om Erwin, nomornya ada di deskripsi, biar tahu omongan gua nih fakta atau mitos. Tapi ini fakta sih, kalau menurut gua. Cek aja sendiri. Fakta yang selanjutnya yaitu fakta keempat ya. Keempat. Bagasi paling luas di kelasnya. Bang beneran bang? Nih. Ya kalaupun ini nggak yang terluas, setidaknya ini yang teradem lah dibandingin yang tadi. Aduh, enak di sini dah. Berlama-lama di sini kayaknya enak. Oke, kalau kita compare, bentar men, gue berdiriin dulu dah. Ya. Jadi bagasinya tuh
dia kan pasti terkoneksi sama baris ketiga ya. Ketika baris ketiganya dipakai, dia sebenarnya 2 step. Ini yang tegak, ini yang rebah. Kalau rebah mungkin nanti penumpangnya bisa lebih nyaman. Tapi sebenarnya bagasinya juga kerasa tetap lebih gede. Walaupun sebenarnya kalau lu pakai bawa koper-koper yang tinggi, ini akan terhalang. Kalau mau ini mungkin dibikin tegak aja, baru mungkin koper gedenya bisa masuk. Tapi kalau kita compare sama yang sejenisnya ya, kompetitornya di kelas low SUV ini salah satu yang terlega sih. Setelah kita ukur-ukur ya men. Yoi. Kita masukin galon, karena ini ukurannya juga kalau masukin galon jelas masuk banget. Nih 4 masih masuk nih kayaknya, koper-koper gede masih masuk. Ininya juga kan lumayan tinggi, jadi kalau naruh barang atau kayak koper yang tinggi ini masih bisa dapet lah gitu, nggak susah. Tapi kalaupun baris ketiga mau dikorbankan, dalam artian mungkin nggak ada penumpangnya, mau dijadiin bagasi semua, ini bisa rata tuh, rata bagasi. Belum lagi di sini ada kompartemen tambahan tuh dipisahin. Di sini buat naruh barang-barang yang mungkin berpotensi jadi bercecer gitu. Kalau ditaruh di atas bisa ditaruh di sini, jadi lebih rapi. Dan fakta yang kelima, Apa sih? katanya XL7 ini promonya paling bagus. Kalau ini gue nggak bisa buktiin sendiri, gue butuh partner yang harus ngejelasin. Ada Om Erwin, kita tanya aja langsung apakah itu fakta. Yuk. Nah guys, sekarang waktunya promo nih sama Om Erwin. Halo Om. Halo Om. Wih, makin seger aja nih kayaknya. Alhamdulillah Om. Lu makin kepanasan tuh makin bersinar. Bersinar Om ya. Menyala abangku. Terima kasih Om. Langsung aja Om. Promo XL7 nih, mobil yang ya semua orang udah tahu lah. Betul. Promo yang bagus di pusat nih apa sih? Promo di pusat itu paling banyak Om. Contoh salah satu deh. Yang Kredit, perkreditan lah. Perkreditan. Khususnya buat Erwin ya Om ya. Ya, Bisa disesuaikan, bisa kita diskusikan. Misalkan Bapak Ibu mau di DP berapa, mau di angsuran berapa. Kita langsung diskusi. fleksibel. Fleksibel, hari, menit itu juga bisa langsung kita Beresin lagi. beresin. Jadi kayak model kayak DP 0%, terus bunga 0%, itu mah udah pasti ada lah ya. Ada Om. Nanti tinggal menyesuaikan aja teman-teman enaknya yang gimana. Bahkan tenor pun bisa fleksibel juga kan. Betul. Dari yang 1 tahun sampai maksimal ke 8 tahun. 8 tahun. Yang 1 tahun itu 0% ya? Betul. Tanpa bunga tuh yang 1 tahun tuh. Iya. Kalau mau panjang, angsuran nyantai-nyantai bisa 8 tahun ya? Bisa. Kalau ngadu hitungan juga bisa kan? Mungkin Bisa. teman-teman ada yang punya hitungan gitu. Bisa. Jadi Bapak Ibu punya hitungan dari luar. Mas Erwin, saya punya hitungan, bisa nggak di bawah ini? Hari itu juga saya bisa kondisikan. Bisa diatur. Hari itu juga nggak pakai lama. Kita sambil teleponan, Heeh. sembari saya hitung di situ bisa langsung. Dan itu yang realnya. Maksudnya bisa lebih murah kan? Bisa lebih murah Om. Iya dong. Harusnya kalau nanya ke Om Erwin, karena ini di pusat, masa harganya nggak bisa lebih murah? Pasti bisa lah ya. Pasti bisa. Pasti bisa. Kalau punya hitungan aduin aja guys, gitu. Apalagi Om promonya Om? Promonya trade-in. Oh trade-in bisa ya? Bisa. Tukar bisa. tambah maksudnya. Tukar tambah. Jadi teman-teman di mobil lamanya mau dijual, Mau dijual, harga tinggi, terus tambah lagi cashback-nya. oh dapat cashback. Ada juga? cashback kita Om. Di tukar tambahnya. Harga mobilnya kita kasih yang tinggi, terus kita kasih lagi tambahan cashback dari programnya. Program tukar tambah itu namanya trade-in itu ada lagi jutaan Om. Terus mobil lamanya masih bisa dipakai ya? Masih bisa dipakai. Nah itu enaknya tuh guys, jadi teman-teman mobil lamanya sampai mobil barunya datang, pakai aja dulu. Betul. Biarpun sudah laku statusnya, tapi masih bisa dipakai. Betul Om. Jadi double cashback ya. Ya. Beli mobil barunya dapat cashback. Nah, Cashbacknya boleh disebutin nggak sih? jutaan ya pastinya. Banyak. Banyak. Bisa lebih gede dari cabang lain. Bisa. Karena ini pusat ya, harusnya lebih gede dong. Pusat. Karena ini pusat, satu auto value-nya itu pusatnya juga di sini Om. Oh. Jadi kebijakan-kebijakan itu semuanya ada di sini. Oh, jadi kalau teman-teman mau tukar Iya. tambah, karena pusat dari si auto value-nya juga Betul. yang ngurusin mobil bekasnya nanti, itu pusatnya di sini. Jadi itu tadi bisa dapat double cashback, dari mobil barunya dapat, dari mobil sekernya nanti bisa ditambahin. Betul. Mobil lamanya juga masih bisa dipakai sampai mobil barunya datang. Betul. Wah gitu. Enak ya. Enak banget Om. Tapi mobilnya semua ready lah ya di sini pusat ya. Ready, Om. Apapun, nggak cuma XL7 kan? Enggak, gymnya ada. Oh iya sih. Jadi teman-teman ya, kalau datang ke Pulau Gadung nih di pusat nih, kalau mobil-mobil begini mah di tempat lain juga pasti banyak ya. Tapi di sini bahkan Jimny pun ready. Ready. Jadi display. Makanya kalau Jimny aja ada, apalagi mobil yang lain gitu. Betul. Logikanya begitu. Jadi dipastiin lah kalau untuk stok sini lengkap banget. Benar. Nah terus kalau ngomongin tadi data kredit Om, bisa dibantu ya? Pasti bisa dibantu Om. Kalau data-data yang kurang-kurang itu bisa dibantu? Bisa. Bahkan cek di depan dulu boleh kan ya? Bisa.
Jadi teman-teman biar nggak ragu-ragu nih ketika ngajuin kredit, cek dulu aja datanya. Cek dulu aja. Bagus atau enggak, atau kondisinya kayak gimana. Kirimin apa aja sih? KTP, NPWP, NPWP dan KK. dan KK. Nanti Iya. bisa ketahuan data teman-teman. Dan itu gratis ya. Gratis. Teman-teman belum keluar duit apa-apa dulu, cuma sekedar pengen tahu datanya dulu boleh. Ya Om ya? Betul. Bisa dibantu kan? Bisa. Nah itu Bisa. lebih enak lagi, lebih fair jadinya. Bisa. Dan kalaupun ada masalah, ada kendala, teman-teman udah tahu, omongin di depan ya. Langsung kita diskusikan. Diskusikan aja. Solusinya selalu ada. Betul. Betul. Terus kalau untuk konsep kreditnya boleh syariah juga kan Om ya? Boleh. Tidak harus konvensional Nggak ya? harus konvensional. Nah itu lebih fleksibel lagi tuh. Terus Nah. test drive juga lengkap. Pasti. Kan ini mobil test drive ya? Ini test drive. Om. Test drive lengkap dan Ya. teman-teman nggak harus datang sini. Om Erwin boleh datang ke sana gitu ya? Betul. Jadi Benar. dikondisikan aja maunya di mana, Betul. kapan, unitnya apa. Yang ready tuh nggak cuma test drive XL7, semua unit Semua. ready. Sampai Jimny ada test drive ya? Ada. Ini mah yang lengkap sih di pusat ini nih. Jadi test drive semua lengkap dan teman-teman cukup nyantai aja di rumah. Nah Om, kalau si XL7 ini service warranty kayak gratis-gratisan oli kayak gitu-gitunya masih berlaku ya? Masih berlaku. Apa aja sih dia? Jasa servis, Jasa servis, oli, sampai kurang lebih 3 tahun. kurang lebih 3 tahun. Iya. Itu gratis ya? Gratis. Nah, jadi teman-teman nggak harus keluar uang ketika servis untuk beli oli ya. Iya. Karena semua sudah di-cover dari sini. Dan Betul. itu berlaku tidak hanya di sini ya. Kalau mau servisnya. Benar. Di mana aja. Ya kadang mungkin ada yang beli dia orang Serang, Bekasi, atau Bogor. di luar Jawa lah Om, tapi pakai saudara KTP-nya di daerah Jabodetabek, tapi mau dibawa ke luar Jawa, itu di sana juga berlaku gratis. Oh gitu. Karena dari sini kita update Om. Yang penting dealernya resmi. Betul. Jadi servisnya bisa di mana aja dan Iya. gratisannya tetap bisa berlaku gitu Benar, ya. Om. Terus Om ada promo unit lain nggak selain mobil ini? Atau sama aja? Ada. Buat Bapak Ibu, sahabat Suzuki di rumah, kalau buat yang mobil irit, buat mobil kemana-kemana yang siap nemanin kita, tapi kita cukup ngeluarin kecil uangnya, espresso. Oh. Jadi espresso ini mulai dari DP 1 juta aja bisa. Oh bisa? Bisa. Cicilannya paling gede 3 juta. Oh. Dan bisa di bawah 2 jutaan. Jadi buat teman-teman yang memang mungkin kayak mahasiswa gitu Ya, ya. mahasiswa yang memang dia aktivitas sehari-harinya itu padat. Heeh. Jadi kalau Bapak Ibu pakai Suzuki Espresso cukup ngeluarin 50.000 sehari, udah bisa Ya dipakai. karena mobilnya memang Ya, irit, 1000 irit. cc. Betul. Jadi lebih ekonomis lah Ya, gitu benar. maksudnya. Tapi untuk promo-promo yang tadi kita sebutin di awal bisa dipakai di semua Bisa ya. semua. Nah itu Bisa. lebih enak lagi. Terus Om, kalau ini kan mobil varian tertinggi nih XL7. Betul. Kalau mobil varian yang di bawah kan mungkin kelengkapannya belum lengkap. Ya, Salang misalkan air, rear upper spoiler, spoiler. ada kebijakan kah? Erwin sengaja kasih buat Bapak Ibu gratis. Rear upper spoiler dikasih gratis juga? Spoiler saya gratis. Wah, jadi enak nih buat teman-teman Ya. yang bahkan beli mobil ini di tipe di bawah ya, Ya, yang kelengkapannya belum ada, nanti Om Erwin siapin kelengkapannya betul. cuma-cuma. Secara gratis. Secara gratis. Siapa tuh belinya sama Om Erwin ya Iya. di Pulau Gadung, nomornya ada di bawah. Iya. Tanya-tanya dulu boleh ya. Boleh Om. Konsultasi aja dulu 1 kali 25 jam lah ya. 1 kali 25 jam, betul Om. Iya boleh ya. Tidak terbatas waktunya. Oke. Siap. Om ada ini nggak katalog digital? Mungkin ada teman-teman yang mau lihat gambar-gambarnya dulu. Apa? IG? IG itu ada Erwin Suzuki. Erwin Suzuki. Iya. Ada di bawah ya, atau Ada nanti di bawah. bisa ke deskripsi langsung diklik aja, atau lebih enak langsung tanya-tanya aja ya. Tanya-tanya aja. Telepon Om. boleh, chatting juga boleh lewat Iya. WA. Jadi yang tadinya Bapak Ibu punya keraguan-keraguan, kekhawatiran-kekhawatiran mengenai DP angsurannya gede banget ini. Diskusikan langsung sama Erwin. Gratis, dengan senang hati Erwin akan melayaninya. Bapak Ibu mau seperti apa keinginannya? Erwin sesuaikan. Lama-lama udah kayak caleg dia. Tapi pasti udah tanya aja langsung sama Om Erwin. Om makasih banyak. Sama-sama. Gue lanjut lagi, ditunggu telepon dan WA dari teman-teman ya Om. Betul lah. Ayo guys, kita lanjut lagi yuk. Fakta yang ke-6 men. Apa tuh? Tapi ini debatable sih ya. Kalau yang nggak setuju juga boleh. Desain elegan. Ya fakta atau nggak faktanya tergantung selera. Makanya tadi gue bilang ini debatable. Gue nggak mau terlalu ngejudge. Tapi setidaknya di mata gue, di mata lu nggak sih men? Sama ya? Sama. Sama lah ya. Dan mungkin di mata para pembeli ini yang 15.000 tadi, ini memang desainnya elegan. Tapi menurut gua bisa juga sih, masuk juga. Karena kalau kita lihat dari bagian atas sampai ke bagian bawah, kesan SUV-nya dapat banget. Terutama di bagian sini nih, engine hood dibikin muscular, terus grillnya juga ganteng gitu menurut gua tuh. Sini ada
palang 2 gede nih glossy, emblem Suzuki gede di bagian tengah. Lampunya juga sudah LED multi reflektor, ada housingnya modelnya pipih kayak begini sampai ke bagian bawah. Housing fog lampnya juga gede gitu. Bagian bawah tambahan tuh ada kayak underguard dibikin warna silver glossy. Nice sih menurut gue, jadi kelihatannya elegan gitu. Nggak cuman, karena ada yang desainnya gagah aja gitu. Biasanya kalau yang kayak gitu tuh lebih main ke doff-doffan. Kalau ini banyak main chrome juga gitu, jadi tetap bersinar lah gitu, tetap agak sedikit flashy gitu, makanya kelihatan jadi lebih elegan, nggak cuman gagah, walaupun gagahnya tetap dapat karena konsep mobil ini adalah SUV ya. Kalau di bagian samping, coba di bagian samping menurut gua malah makin kelihatan lebih sangar dengan konsep two-tone-nya. Nggak semua mobil di konsep two-tone, walaupun dibikin two-tone gini gampang lah, lalu tukang stiker main spotlight atasnya ditemin juga jadi two-tone sebenarnya, tapi kan kita akan lebih enak kalau mobil ini two-tone memang bawaan dari lahir, bawaan dari pabriknya langsung, jadi kelihatannya lebih asli aja gitu ya gitu. Dengan konsep over fender gede di sininya, bannya juga menurut gue bagus dibikin apa ya, ini warna kayak blackout tapi sebenarnya warnanya dark gray gitu ya. Ukurannya juga menurut gue proper nih, dia pakai ukuran 195/60, ringnya ring 16, pengereman pakai cakram. Walaupun sebenarnya masih bisa di upsize sampai mungkin ke ring 17 kalau suka kaki-kaki yang lebih gede, tapi menurut gue segini sih udah cukup dan udah cukup gagah gitu dengan warna apa dah namanya men? Savana Ivory. Savana Ivory ini warna yang paling banyak disukai nih buat para pembeli kemarin-kemarin yang udah beli nih, ini paling laku nih warna ini, bahkan sampai sempat agak susah gitu, harus inden dulu, tapi sekarang udah banyak sih. Tapi kalau warna dan desain itu kan selera ya. Sampai ke sini nih, ini kan udah wajib nih, kalau SUV pasti ada roof railnya begini. Ini udah lengkap juga, ada talang air langsung bawaan dari Suzuki. Handle pintunya juga ada kurum-kuruman, ada akses smart entry-nya. Bagian bawah juga ada side skirt gitu, kayak model 2 layer gitu ya, ada silver-silverannya, jadi masih nyambung suasananya sama yang depan tuh. Ada silver-silveran, glossy-glossy gitulah. Bagian belakang pengereman masih pakai tromol. Sekarang ke bagian belakang men. Nah di bagian belakang juga menurut gua nggak kalah gagah ya, nggak kalah elegan juga. Ininya rear upper spoilernya ada silvernya juga di bagian atasnya nih, kayak ditambahin aksen-aksen tambahan gitu, high shock lamp washer, kacanya sudah pakai defogger, terus lampu ininya nih, lampu belakangnya stop lampnya juga sudah LED bar yang khas banget XL7, R3 gitu-gitu deh. Nice sih menurut gua, bagus. Bahkan sini kamera parkirnya juga ada 2 tuh, nanti kita bahas di dalam. Terus di bagian bawahnya ada mata kucing, ada parking sensor. Sampai ke bagian bawah ada undercut juga, dan ada silver-silverannya juga. Jadi secara konsep tuh masih nyambung gitu. Jadi permainan gradasi warnanya ya enak sih menurut gue dilihat mata. Makanya itu mungkin tadi gue bilang gue masih setuju kalau ini dibilang elegan, dan itu menurut gue fakta ya men. Fakta. Desainnya nice sih. Lalu fakta yang terakhir men. Apa tuh? Kudu ke dalam. Yuk. Ini adalah fakta ke-7 dari XL7. Ke-7 nih. Atau fakta ke-7 dari XL7. Wow. Wah. Fakta ke-7 dari XL7. Iya. Udahlah, gue nggak ada jokes lagi. Tapi ini adalah fakta ke-7, yaitu adalah satu-satunya mobil low SUV di kelasnya yang pakai Smart Mirror. Wow. Yang lain nggak ada ya? Yang lain nggak ada. Lu boleh bilang, apaan tuh, sepele? Jangan salah bro, ketika ada di timing yang tepat, ini bakal sangat membantu sekali. Kenapa? Karena ini akan merekam aktivitas perjalanan lu ya, yang otomatis ya, ketika lo hidupin jalan dia langsung ngerekam. Kenapa tadi gue bilang pada saat-saat tertentu? Kenapa? Karena ketika ada di saat amit-amit ya lo terjadi accident atau ada kejadian-kejadian yang di luar nurul lah ya, yang pada waktu itu lo ada di situ dan lo nggak sempet nge-record di bagian depan atau bagian belakang, dia bisa nge-record tanpa kita nge-record. Lumayan lah ya gitu, maksudnya ada dokumentasi gitu. Pertama itu bisa jadi tadi barang dokumentasi yang akhirnya bisa menjadi barang bukti. Gitu guys. Udah yuk. Itulah 7 fakta tentang XL7. Apakah Anda mau fakta ke-8? Sudah. Tunggu namanya jadi XL8. Oke. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse boleh, nomor gua ada di deskripsi. Yang mau nanya-nanya mobil ini jangan ke gua, ke Om Erwin aja langsung, nomornya juga ada di deskripsi. Thank you for watching, tetap sehat, tetap semangat, beli mobil yuk.